Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Video ini aku take di hari Jumat, tapi aku uploadnya lambat, nggak apa-apa ya. Aku mulai kegiatan aku dengan cuci-cuci piring ya, karena cucian piring ini harus segera diselesaikan sebelum aku memasak teman-teman. Tapi aku tadi udah masak nasi ya. Jadi hari ini aku bangunnya nggak siang karena biasanya kan kalau hari Jumat biasanya tuh aku bangun siang, libur masak pagi gitu teman-teman. Tapi hari ini nggak karena hari ini bakalan jadi hari sibuk. Pak suami mau ngecat rumah di bagian depan gitu ya, karena bagian luar rumah aku tuh beberapa tempat masih belum dicat teman-teman. Tapi untuk bagian depan rumah catnya itu udah mulai pudar, jadi mau dipercantik aja lagi ya. Seperti biasa, cuci-cuci piring adalah pekerjaan yang pasti ada setiap harinya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, disyukuri aja karena dengan cuci piring berarti kita masih bisa masak teman-teman, dan masih bisa makan ya. Kadang-kadang kalau dalam keadaan lelah ya bisa juga sih marah-marah, dan itu manusiawi sekali teman-teman. Tapi kembali lagi disadarkan diri bahwa alhamdulillah semuanya masih berjalan dengan normal ya. Yang penting sekarang kita dikasih kesehatan, berdoa untuk kesehatan dan kebaikan kita semua, amin. Nah ini mama lagi nyikatin lantai teman-teman, karena ini sih nggak banyak ya, cuma di bagian sini aja, karena bagian sini kan tempatnya air terus teman-teman, jadi tuh kemungkinan licin. Lantainya tuh lantai kayu lin, kalau dibiarin nggak disikat gitu biasanya kan berlumut ya. Jadi sesekali tuh disikat walaupun nggak setiap hari teman-teman. Nah ini aku tuh nyuci, tapi nyucinya nggak seperti biasa cara aku cuci, jadi langsung di mesin cuci, dibilas di mesin cuci juga, karena hari ini aku tuh ngerasa bakalan repot gitu teman-teman. Biasanya aku tuh kalau nyucinya di mesin cuci, tapi aku ngebilasnya tuh di luar teman-teman, lebih bersih aja rasaku ya. Tapi ini juga bersih sih, cuma nggak biasa aku nyuci dengan cara seperti ini teman-teman. Lanjut aku ngejemur dulu, harinya alhamdulillah cetar banget, mudah-mudahan tetap panas supaya kalau selesai ngecat bagian luar rumah tuh nggak kena hujan gitu teman-teman, sempat kering ya. Aku tuh pakainya cat air, bukan cat minyak ya teman-teman. Cat tembok gitu, tapi yang bukan cat minyaknya. Nah aku sambil ngobrol-ngobrol sama mama teman-teman, sambil ngejemurin baju. Pakaian hari ini sebenarnya banyak, tapi aku nggak rekod semua ya. Takutnya teman-teman bosen ngeliatin aku ngejemur pakaian terus. Tapi ya memang inilah pekerjaan kita sehari-hari ya. Nggak pernah lepas dari pakaian kotor. Karena kan kita setiap harinya ganti baju ya teman-teman, dalam sehari itu bisa sampai kadang 2 kali. Kalau kegiatan banyak berkeringat nggak enak ya, jadi nggak apa-apa. Semenjak aku ngonten pakaianku gede-gede banget teman-teman. Aslinya aku tuh paling suka pakai daster ya, daster lengan pendek, dan dasternya pendek juga. Kalau aku nggak ngonten, aku tuh nggak pakai jilbab di rumah teman-teman. Tapi karena ngonten kita diliatin banyak orang ya, nggak tahu siapa yang lihat, laki-laki atau perempuan. Jadi alangkah baiknya aku merasa ya udah aku pakai jilbab aja gitu teman-teman. Lanjut ini nasi putih teman-teman. Jadi aku hari ini masak nasi itu 2 macam. Aku udah masak nasi putih tadi, udah selesai nih di aron. Jadi aku mau kukus dulu sebelum aku simpan di magicom. Jadi sekarang tuh aku masaknya dimasak di kompor, tetap dikukus gitu ya. Tapi setelah dikukus, aku masukin ke dalam magicom supaya tetap hangat gitu teman-teman. Nah ini telur yang aku bersihkan kemarin sore ya teman-teman. Udah tiris airnya, udah kering, jadi ini aku masukin ke dalam box telur. Nah box telur ini aku beli kemarin tuh 2 di Shopee. Harganya kemarin sih
9.000 atau berapa ya rasanya, tapi beberapa waktu lalu aku ngelihat harganya tuh udah 6.000 teman-teman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa ya, ini aku beli dua kemarin, tapi satu wadah itu isinya telur ayam kampung udah di dalam kulkas, dan ini sisa satu wadahnya aja. Satu wadah itu isinya 15 ya teman-teman, jadi kalau misalnya beli satu papan telur itu 30, cukup pakai dua wadah. Tapi karena ini wadah yang satunya itu udah ada isinya telur ayam kampung, jadi ini aku taruh di pintu kulkas. Alhamdulillah urusan telur udah kemarin udah dicuci pakai sabun ya teman-teman, makanya setelah kering baru aku masukin ke dalam kulkas. Nah ini aku menyempatkan diri sebentar keluar untuk ngeliatin Pak suami ngecat rumah sambil ngajarin adik gitu ya teman-teman, sambil diajar-ajarin gitu. Tapi aku lihat ya pas suami juga yang ngerjain sih, cuma ngasih tahu aja sama adik ke begini 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 gitu ya, tapi tetap aja nggak dikasih sama dia ke anaknya buat ngerjain apa namanya, ngecatin dindingnya teman-teman. Sampai akhirnya si adik tuh ya udah masuk aja gitu karena nggak ada pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Jadi dia ngeberesin sepatu-sepatu dan sendal-sendal yang ada di rak sepatu, karena rak sepatunya itu dibuat Pak suami dari kayu biasa teman-teman, terus nempel gitu di dinding. Karena dindingnya mau dicat, jadinya rak sepatunya harus dibongkar. Lanjut, ini aku masuk lagi ke dalam rumah setelah aku masak nasi putih sebanyak 3 kaleng susu. Sekarang aku mau masak nasi kuning teman-teman. Nah ini di sela-sela aku lagi mau masak nasi kuning, aku melihat kerendeman dua kakak beradik ini mengucapkan selamat ulang tahun, tapi yang si adik ngucapin ke kakaknya tuh nggak pede gitu teman-teman. Jadi aku tuh sambil ketawa sambil ngerekod mereka. Suaranya emang sengaja aku off ya teman-teman, karena mereka tuh banyak cekikikannya daripada ngucapinnya teman-teman. Tapi aku tuh ngeliatin tingkah mereka tuh lucu, alami banget. Aku bilang ayo dong adek ngomong yang benar sama kakak gitu. Setelah take beberapa kali baru bisa teman-teman. Tapi behind the skinnya ya kayak gini teman-teman. Aku sampai ketawa sendiri ya. Yang kakaknya juga nggak bisa nahan ketawa. Adeknya tuh emang agak introvert teman-teman. Jadi kalau ngomong itu agak sulit gitu. Nah ini sudah pada tahap benar-benar bisa, walaupun mukanya tegang kencang begitu. Si kakak maunya ketawa terus, dan si adik berusaha untuk nahan ketawa supaya bisa lancar gitu ya. Nah ini selesai teman-teman. Ucapan ulang tahun plus doa-doanya gitu ya, dan janji si adik untuk mentraktir kakaknya, nggak tahu mau kemana mereka berdua. Lanjut, aku mau masak nasi kuningnya. Ini aku pakai santan yang di dalam kulkas itu ya. Seperti biasa aku kasih air panas dan sebagainya. Nah aku persingkat aja, ini nasi kuningnya udah kering, mau aku kukus di dandang. Dandangnya ini tadi nasi putihnya udah aku masukin ke dalam magicom, dan dandangnya ini enggak aku cuci ya teman-teman, karena yang dikukuskan sama-sama nasi ya. Walaupun ini ada sedikit sisa-sisa nasi putih yang lengket di kukusannya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Selanjutnya aku mau nyiapin bumbu. Nah ini aku tuh masak 2 masakan karena kemarin kan aku udah masak ayam. Cuma kalau masak nasi kuning itu kalau nggak ayam kok kayaknya kurang sreg gitu ya. Jadi aku tuh masak ayam tapi hanya untuk sekali makan. Kemudian untuk satu menu lagi aku tuh masak ikan nila pakai nanas gitu teman-teman. Untuk anak-anak sih sebenarnya nggak protes ya kalau aku masak ayam setiap hari juga, tapi untuk Pak suami dan mama yang kasihan karena beliau lebih suka ikan daripada ayam. Jadi ya udahlah aku masak dua-duanya supaya semuanya bisa makan dengan enak. Untuk bumbu bawang merah bawang putihnya itu tinggal aku sendok-sendok aja ya teman-teman. Sementara untuk kunyit dan jahenya, nah ini aku ulek sedikit. Tapi kalau nguleknya nggak ada bawang, nggak ada cabenya tuh nguleknya sebentar banget ya teman-teman. Cepet halusnya gitu. Nah kalau yang ini ada kunyit, jahe dan kemiri untuk bumbu masak nanas ya. Jadi di dalam mangkok hijau itu tadi aku bagi 2 bumbunya, yang ada bumbu cabenya itu untuk
masak merah ayam. Terus untuk yang nggak pakai cabai itu untuk masak nanas nila ya. Nasi kuningnya kelar teman-teman, nih aku aduk-aduk dulu sebentar sebelum aku angkat. Jadi untuk nasi kuningnya aku biarin aja di dalam dandang ya, karena magicom aku memang cuma satu. Lanjut, ini aku masak ayamnya dulu, aku tumis dulu bumbunya. Ayamnya nih udah aku rebus tadi ya teman-teman, cuma nggak aku record karena panjang banget hari ini videonya teman-teman. Kalau aku nggak pinter-pinter ngedit buat apa ngeringkasnya itu bakalan bisa setengah jaman gitu teman-teman. Makanya ini juga aku percepat gini ya geraknya. Terus aku masukin ayamnya setelah bumbunya mateng, lalu aku kasih air teman-teman. Nggak lupa aku kasih kayu manis ya. Kalau masak merah itu pakai kayu manis teman-teman. Sebenarnya sih nggak pakai air, pakai minyak sebenarnya ya. Jadi diaduk pakai minyak gitu sampai keluar minyaknya. Air ayamnya itu kering, tapi karena anak-anak tuh suka yang berkuah, aku pakai air, nanti airnya aku susutin dikit ya. Terus untuk tahunya ini mau aku goreng biasa aja, aku kasih Royco aja teman-teman, aku kasih penyedap gitu ya. Nasi kuningnya kelar teman-teman, lanjut ini aku nerusin masak ayamnya, dan ini ayamnya juga udah kelar juga. Aku pindahin ke dalam mangkok ya. Di sela-sela aku masak, ada kabar Pak suami minta kopi teman-teman, sementara mama minta teh. Jadi teh hari ini aku tuh pakai seduh zaman dahulu kala teman-teman, nggak pakai teh celup karena aku bikin teh yang dari Pontianak itu teman-teman. Aku sempat protes sama mama kemarin kenapa beli tehnya cuma 2 kotak. 2 kotak itu kotak kecil ya teman-teman, yang harga berapa ya, 5.000 kalau nggak salah. Karena teh ini nih apa ya, enak gitu, kayak ada agar-agarnya gitu teman-teman, jadi wangi banget gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan mudahan bisa balik lagi ke Pontianak, aku bisa beli teh ini lebih banyak karena di Palangkaraya teh ini nggak ada teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah ini aku siapin air putihnya, kopi juga tehnya, dan aku minta tolong si kakak untuk ngebawanya ke depan. Untuk ikan nilanya itu udah aku cuci bersih. Sekarang aku mau kupas-kupas nanasnya teman-teman. Memang kemarin beli nanasnya satu ya, dan waktu beli itu nanasnya masih hijau. Jadi setelah kuning baru deh dimasak. Nah terus pas suami itu masuk ke dalam teman-teman mau makan. Nah kebetulan ada pas suami, aku minta tolong bacain doa selamat dulu untuk kakak, karena ini memang aku masak nasi kuningnya untuk ulang tahun kakak ya teman-teman. Makanya aku tuh masak nasi putih, masak nasi kuning, karena kalau untuk nasi kuning aku masaknya nggak banyak teman-teman. Nah itu si kakak duduk di bawah karena kursi-kursi lagi pada dipakai gitu teman-teman, adanya cuma satu doang, satu lagi dibawa ke depan, yang satu dipakai kakak buat naruhin cuciannya malahan. Jadi dia tuh duduk di bawah sambil merayu bapaknya buat minta hadiah gitu teman-teman. Lucu banget dia itu, padahal umurnya tahun ini masuk 24 tahun teman-teman, tapi kelakuannya masih seperti anak-anak. Alhamdulillah ini aku lanjut lagi buat motong-motongin nanas. Jadi hari ini pekerjaanku terpotong-potong gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting semuanya lancar. Selesai potong-potong nanas, ini aku masukin dulu ikannya, lalu aku tambahin airnya karena untuk masak sayur nanas ini kuahnya harus banyak, bukan harus sih sebenarnya, tapi mama pak suami tuh sukanya yang kuahnya banyak, karena mereka tuh kalau udah selesai makan nasi gitu kan pakai piringnya 2 ya, piring nasi sama piring untuk ikan nanasnya. Jadi mereka tuh sambil minumin airnya gitu teman-teman, katanya seger banget. Lanjut aku mau goreng tahu di sebelah sana teman-teman. Alhamdulillah pekerjaan aku hampir selesai teman-teman ya.
Terus aku tuh juga masak sayur kelakai, ngoseng kelakai gitu, tapi nggak kerekod sama aku karena aku tuh lupa ngidupin kamera. Tahu-tahu udah mateng aja teman-teman. Nah, ini menu kami hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton video aku. Mudah-mudahan video aku bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.